Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Pak Haji, sehat Pak Haji. Ya. Apa kabar Pak? Sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita semua bisa berkumpul di Posyandu ini dalam rangka ya kegiatan curhat dengan polisi, ya, curhat Jumat. Kami juga memang sudah ada petunjuk dan arahan dari Pak Kapolda melalui Pak Kapolres juga bahwa setiap hari Jumat kita ada program Jumat curhat. Jadi sengaja memang kami berikut para babin sengaja ini dari RT RW kami selalu datang nih untuk bisa menampung nih, ada masukan, saran apa dari warga masyarakat supaya kita bisa tahu itu apa yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Apakah ada suatu permasalahan yang perlu harus kita tindak lanjuti bersama atau bagaimana? Itu yang menjadi program kami. Saya sangat berterima kasih sekali kepada dari Polsek Batu Ceper yang diwakilkan langsung kepada Kapolseknya itu Bapak Kompol Gunawan SAPNM. Mudah-mudahan dengan kedatangannya beliau akan menambah kita sebagai warga RW 08 tambah semangat bahwa keamanan kita di RW 08 bisa terpantau oleh kecamatan atau Polsek Batu Ceper. Untuk tanggapan warga, kita sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian karena kita di warga itu ya diperhatikan lah, kita ditanya supaya keluh kesahnya bagaimana agar nanti ada solusinya, begitu bagaimana solusinya nanti kan Pak Polisi akan membantu. Jadi saya sebagai warga sangat berterima kasih dengan Pak Polisi sudah pedulilah sama warga, begitu saja. Kami sangat mengucapkan terima kasih karena dari Pak Kapolsek tadi tanggapannya sangat bagus. Kami merasakan di warga RT 3 RW 8 merasakan Pak kalau dengan kepolisian, dengan ABRI selalu dekat karena mereka memberikan yang terbaik untuk warganya. Untuk selama ini sih emang dari pihak kepolisian Batu Ceper, dari Bapak Kapolsek, Bapak Binamas selalu menanggapi responnya cepat. Saya terima kasih banyak untuk Bapak Kapolsek dan Bapak Binamas yang selalu merespon dan bertanya keluhan di lingkungan kita. Wilayah hukum Polsek Batu Ceper secara umum masih cukup kondusif, ya. Secara umum situasi Kamtipmas masih cukup kondusif. Namun demikian untuk kejahatan konvensional yang seperti ada penipuan, penggelapan, kemudian curanmor, tawuran, itu juga 1-2 masih terjadi. Itu yang mungkin kami tanyakan di RT ini apakah ada atau tidak, termasuk juga kasus-kasus narkoba, termasuk peredaran obat-obat yang terlarang. Seperti itu. Jadi kami sifatnya ingin menampung masukan, saran dari warga masyarakat di sekitar sini. Kalau kami sih di RT 3 RW 8 alhamdulillah Pak RT-nya sama Pak RW-nya selalu sigap. Jadi kalau misalnya ada kejadian itu kita lapor sama Pak RT, Pak RW, Binamas, ya langsung si maling itu langsung ketangkap. Atau melalui Pak Babin boleh untuk kita tidak lanjuti, ya. Kalau memang seperti itu akan kami terjunkan polisi yang bisa untuk mengungkap pelakunya. Penjualan motor kami selalu mengimbau di Baswap RT lah, RW selalu mengimbau kepada masyarakatnya agar selalu kunci ganda atau gimana, karena apa, memang kejahatan itu susah banget.
pencuri-pencuri itu lebih ahli. Kadang-kadang kita udah standby sini, tahu dia muter kemana gitu. Jadi memang kita selalu mengimbau kepada masyarakat melalui WA, tolong kunci ganda perlu untuk menghambat pencurian. Rata-rata yang aku dengar itu khususnya untuk curanmor, Pak. Kan sering terjadinya itu di kayak Indomaret atau Alfamart. Pertanyaan aku, apakah dari pihak kepolisian ada nggak kerjasama dengan tempat-tempat seperti itu sehingga mereka harus memasang apa kayak CCTV atau apa gitu, karena ada beberapa tempat seperti itu kan yang tidak, kalau udah kejadian kita tanyain CCTV-nya ternyata alasannya belum ada lah atau rusak lah atau bagaimana gitu kan. Itu saya mau nanyanya, itu CCTV yang ada di mereka itu apakah ada aturannya memang mereka harus pasang atau kebijaksanaan mereka aja, karena kan rata-rata memang curanmor itu hilangnya di tempat-tempat seperti itu, Pak, gitu loh. Benar-benar warga masyarakat itu harus bisa menjaga kendaraan masing-masing supaya jangan terjadi kehilangan seperti itu. Jadi kalau yang terjadi di mini-market, kami dari kepolisian sudah selalu menghimbau, ya sifatnya menghimbau kepada pengelola minimarket untuk dapat menyediakan CCTV untuk bisa memantau areal parkir dan areal jalan. Dan itu pun sudah ada sebagian yang sudah terkonek ke Polres Metro Tangerang Kota. Ya. Jadi kami semenjak ada pembangunan kantor baru Polres Metro Tangerang Kota ini, di sana sudah dilengkapi dengan perlengkapan CCTV yang bisa menampung jumlah banyak CCTV dari wilayah-wilayah yang rawan kejahatan. Ya. Jadi di tempat-tempat yang rawan kami sudah berupaya untuk bisa mengambil satu CCTV yang bisa kami konekkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Sehingga dari Polres pun ketika terjadi kemacetan, terjadi sesuatu hal yang terjadi di kewilayahan, itu kami dari Polres juga akan ada patroli cyber, patroli yang khusus untuk menangani terkait dengan kejadian-kejadian yang bisa terekam di CCTV. Kami selalu sampaikan kepada perusahaan, perkantoran, jadi untuk yang kami sambungkan konekan ke Polres, itu hanya CCTV yang khusus untuk eksternal. Sementara kalau yang internal, yang terkait dengan privasi milik perusahaan atau pribadi rumah tidak tersambung. Saya hanya meminta nih kepada Pak Polisi nih, kalau kita belok di ujung sana itu kan jalan pit patah, Pak. Itu kita udah beberapa kali ngajuin kaca apa tuh? Nah, kaca yang kelihatan sono kemari itu nggak pernah, Pak. Udah 4 tahun, Pak, kami ngajuin itu. Nggak, sampai sekarang nggak pernah, nggak ada. Jadi kalau kita perwis gitu kadang-kadang suka kagok, nah tahu kecelakaan. Terima kasih atas masukannya. Nanti kami tampung ya Pak. Kami akan sampaikan dengan Pak Lurah ya, supaya nanti ada pengadaan kaca ya, mirror itu yang bisa untuk melihat ketika di gang ya, ada kendaraan yang akan nikung itu kelihatan. Kami akan sampaikan ya, nanti melalui Dinas Perhubungan di sana ada ya. Insya Allah ya, nanti kami urus. Untuk pengadaan kaca tersebut ya, kami nanti kan pasti akan dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang. Musrenbang itu musyawarah yang akan dihadiri oleh Muspika, kemudian dari stakeholder yang terkait dengan pembangunan di wilayah. Itu nanti pasti akan ada Pak RT, Pak RW akan secara dari bawah akan mengusulkan pembangunan apa yang harus akan dibangun di tahun anggaran yang akan datang. Jadi nanti akan kami usulkan, kami sampaikan kepada
musrenbang untuk nanti bisa dipenuhi gitu. Atau dalam musrenbang selalu kita sampaikan. Tapi alangkah baiknya juga nih, mumpung ada Pak Kapolsek, bolehlah. Memang kalau untuk perempatan memang sangat penting Pak. Karena kadang-kadang anak-anak muda itu jalannya nggak pernah pelan, kencang melulu. Jadi kalau ada kaca mirror atau kaca cembung namanya itu, bisa membantu sekali di dalam perempatan. Ya kalau bisa nanti Pak RT, Pak RW dimohon untuk kaca pembesar itu ya secepatnya diadakan Pak di tikungan itu. Karena emang kami sangat butuh. Kalau untuk jalanan-jalanan perempatan di gang itu memang harus ada kaca-kaca untuk kontrol karena memang anak kecil tidak tahu menahu karena dia kalau mau pergi itu jalan langsung lari. Jadi kalau nggak ada kontrol nanti ada motor lewat bahaya bisa kecelakaan begitu. Jadi untuk antisipasinya memang harus ada kaca kontrol supaya menghindari kecelakaan karena anak-anak emang kan tidak tahu apa itu bahaya apa tidak. Jadi lewat perempatan itu gang langsung lari aja kan begitu. Jadi ya menurut saya emang perlu untuk kaca itu diadakan gitu.